Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini, dan mari kita mulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan mengizinkan kami kembali untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga melalui ibadah ini kami semakin dikuatkan dan kami semakin dimampukan untuk menghayati akan kasih Kristus, dan itulah yang beri kekuatan bagi kami untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85, bait 1 dan 2, Kusongsong bagaimana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Palma ini, mari kita sucikan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksakan diri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara sesakma. Saudaraku, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 bait yang ketiga, Kusongsong Bagaimana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudaraku, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 169, bait pertama dan yang kedua, Memandang Salib Rajaku. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalannya di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Filipi 1 ayat 29 demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 401, bait pertama dan bait yang kedua, makin dekat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang baru. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu lah yang menuntun kami semua untuk tetap terus berjalan dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun boleh bersama-sama menjalani hidup dengan berbagai macam godaan dan cobaannya. Bersama-sama dengan Yesus yang menguatkan kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu pun membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang
kerajaan Bapa kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Khotbah pada saat ini diberi judul Berani Menderita. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita bersama-sama memasuki Minggu Palmarum, yaitu minggu di mana kita bersama-sama menghayati arak-arakan bersama Yesus yang memasuki kota Yerusalem untuk menunaikan karya penyelamatan Allah atas umat manusia. Dengan penuh kesadaran dan keberanian, Yesus datang ke Yerusalem, walaupun sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa kedatangannya saat itu adalah untuk menderita sengsara, bahkan untuk menghadapi kematiannya di kayu salib. Pertanyaan bagi kita, apakah kita akan tetap berani dan setia mengikuti arak-arakan itu bersama Yesus sampai di kayu salib? Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah untuk menderita sengsara dan mati. Inilah yang tidak dipahami oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Sebab mereka mengharapkan Yesus datang sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mesias dipahami sebagai manusia super yang mampu membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Dialah yang akan mengembalikan supremasi hukum Allah sebagaimana terjadi pada masa kerajaan Daud. Maka menjadi wajar bila teriakan sambutan yang digemakan pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem adalah Hosana, yang berarti Tuhan, selamatkanlah kami. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Berkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem saat menjelang Paskah itu membuyarkan harapan mesianis umat Yahudi. Apalagi Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai muda, yang hal itu mengisyaratkan bahwa yang pertama, kehadirannya penuh dengan kelemah lembutan dan damai, jauh dari kesan konflik dan konfrontatif. Dan yang kedua, dengan seekor keledai muda yang digunakan untuk mengangkat beban, menyiratkan bahwa beban dunia atau dosa saat ini dipikul dan ditanggungnya. Dan yang ketiga, beban dosa itulah yang akan ditanggung dalam dirinya sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, yakni melalui sengsara dan kematiannya di kayu salib. Salib yang mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah keputusasaan menjadi harapan, mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Berani menderita adalah keniscayaan mewujudkan salib. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sayangnya perubahan tata nilai yang baru berkaitan dengan Mesias tidak begitu saja diterima.
penderitaan yang berkepanjangan, ketidakberdayaan dan keputusasaan yang sedemikian hebat menghalangi mereka untuk dapat menghayati panggilan mesianis Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang harus menderita dan mati untuk menghapus dosa dunia. Yang mereka inginkan hanyalah tindakan seketika dari seorang manusia super yang membebaskan dan kemudian mendirikan kerajaan baru bagi Israel. Nah, ketika harapan mereka itu tidak terwujud dalam diri Yesus, maka mereka pun banyak yang kemudian menolak Yesus. Bahkan mereka jugalah yang kemudian meneriakkan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Sehingga tidak banyak yang kemudian berani menderita bersama Yesus sampai di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tidak hanya mengubah paradigma baru tentang kemesiasannya melalui ajarannya disampaikan, melainkan dengan penuh ketaatan mewujudkan kemesiasan yang baru melalui penderitaan yang ditanggungkan kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Demikian halnya dengan judul khotbah saat ini, berani menderita, bukanlah berhenti pada teori dan ajaran tentang keberanian untuk menderita saja, melainkan bagaimana kita dengan setia ikut menghayati dan merasakan penderitaan Yesus pada saat itu. Nah, ketika kita dapat menghayati Yesus Kristus yang menderita, sebenarnya pada saat yang sama kita juga tertolong ketika kita mengalami penderitaan, karena meyakini bahwa Yesus juga ikut merasakan penderitaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, Minggu Palmarum yang boleh kita hayati dan rayakan bersama menjadi pengingat betapa keberanian Kristus untuk menderita di kayu salib menjadi keniscayaan bagi penyelamatan dunia. Melalui penderitaan dan kematiannya, Yesus telah mengubah kematian menjadi hidup, keputusasaan menjadi pengharapan, ketakutan menjadi keberanian, dan penderitaan menjadi keselamatan. Dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus ini kiranya menginspirasi kita semua untuk memiliki sikap berani menderita sebagai konsekuensi mengikut Tuhan Yesus dan dalam mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Terlebih pada saat ini ketika pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Penderitaan yang kita alami saat ini, baik itu yang disebabkan karena kita sebagai pengikut Yesus Kristus, atau biasa kita sebut sebagai kaum minoritas, baik itu sakit penyakit, pergumulan dalam keluarga, masalah sosial dan ekonomi, bahkan yang disebabkan karena pandemi COVID-19, kiranya tidak menyurutkan iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, penghayatan kita akan Yesus yang berani menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, kiranya semakin menguatkan iman dan menyemangati kita semua ketika kita sedang menghadapi penderitaan hidup ini. Sebagaimana Kristus yang rela menderita dan mati, supaya manusia beroleh hidup di dalam keselamatan secara utuh, beranikah kita menderita demi kehidupan bersama yang lebih baik dan demi keselamatan sesama kita? Selamat memasuki Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak. Memasuki Minggu Palmarum ini, Tuhan, kami diingatkan kembali akan keberanian Tuhan Yesus Kristus untuk menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Biarlah peristiwa ini menginspirasi dan menyemangati kami semua ketika kami harus juga mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memampukan
menguatkan kami, dan menghibur kami saat kami harus mengalami penderitaan dalam hidup ini, supaya hidup kami pun tidak jatuh dalam dosa, tidak meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi sebaliknya kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami seutuhnya, kami serahkan dalam tangan kuasa Kristus Yesus yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa untuk menaikkan doa syukur kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena setiap berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, terlebih kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami di dalam sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika minggu-minggu ini kami menghayati akan minggu sengsara, kiranya minggu ini boleh menolong kami semua untuk semakin menghayati kasih Kristus yang begitu nyata bagi kami semua, yang memberikan pengharapan dan keselamatan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hidup kami semakin memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan dan juga sesama kami. Kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga kami boleh diubahkan oleh Kristus Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Bahkan ketika kami harus menghadapi berbagai macam godaan dan penderitaan saat kami mengikut Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memampukan kami dan menguatkan iman kami, supaya kami tetap setia bersama-sama dengan Yesus Kristus yang berani menderita untuk kami semua. Demikian pula Tuhan mampukan kami juga untuk memiliki sikap yang berani menderita demi kehidupan bersama yang lebih baik, untuk mewujudkan cinta kasih kami kepada Tuhan Allah dan juga sesama kami. Oleh karena itu kami juga bersyukur ya Tuhan kepadamu untuk kehidupan keluarga kami yang Tuhan tuntun dan sertai, dan yang Tuhan kasih dan Tuhan limpahkan rahmat-Mu, sehingga keluarga kami boleh merasakan sukacita, damaian, dan setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup keluarga kami. Dan biarlah keluarga kami boleh senantiasa hidup dalam penuh rasa syukur kepada Tuhan. Baik kami yang masih anak-anak, yang sudah remaja dewasa, maupun kami sebagai orang tua, Tuhan kiranya juga menolong kami semua, supaya boleh senantiasa menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan ini, dengan tetap terus mengandalkan pertolongan dari Tuhan, sehingga kami pun boleh menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kehidupan bergereja, dan ketika kami boleh masuki minggu-minggu sengsara ini, Tuhan kiranya menolong kami semua di dalam menghayati iman kami kepada Yesus Kristus, dalam kami menghayati akan kasih Kristus, penderitaan Tuhan Yesus Kristus, dan kematian Yesus Kristus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Biarlah melalui minggu sengsara ini, baik melalui ibadah-ibadah Kamis Putih,
Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Hari Raya Paskah. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Boleh menolong kami semua jemaat-Mu untuk semakin memiliki iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya. Supaya melalui pelayanannya, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dan boleh menjadi sarana pemeliharaan iman jemaat-Mu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Kebumen ini. Tuhan berkati supaya keberadaan kami, gereja-Mu ini boleh memancarkan terang Kristus, boleh menjadi seorang berkat bagi sesama kami. Demikian pula ya Tuhan, Engkau yang memberkati proses atau jalannya vaksinasi di Kabupaten Kebumen ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya semua masyarakat boleh menerima vaksin dan boleh memiliki pengharapan akan kehidupan yang lebih baik ke depan, bebas dari penularan virus corona. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pemerintahan pusat hingga daerah-daerah di dalam menanggulangi atau memerangi penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Kiranya Tuhan Allah yang berkenan untuk menyempurnakannya dan mengabulkan seluruh dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan menyampaikan persembahan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Marilah kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami ucapkan syukur atas berkat-Mu, baik berkat rohani yang Engkau limpahkan dalam hidup kami sehari-hari. Demikian juga berkat-berkat jasmani berupa kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati kami dengan rezeki yang telah kami terima dan kami rasakan selama seminggu ini. Saat ini kami mempersembahkan sebagian dari rezeki karunia-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati sehingga berkat yang ini menjadi bermanfaat untuk pelayanan dan perkembangan pekerjaan Tuhan di GKJ Kebumen. Bapa kami yang di surga, setelah ini pada ibadah Minggu Palma ini, kami akan kembali pada kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, menuntun dan melindungi kami dalam menapaki hari-hari kami.
dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 370, bait pertama dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan di dalam Roma 8 ayat 17b demikian. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dengan rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa. Saudaraku, kini terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.